ada probe namanya probe-nya, dimasukkan saja ke air. Nanti dilihat di sini nilainya. Di sini nilainya ada misalnya 8 atau berapa itu? 9 naik, semakin naik berarti semakin keruh. Semakin tinggi nilai di situ berarti semakin keruh. Semakin keruh berarti sudah menghabis Kotor. Nah, kotor itu ya bisa banyak faktor, bisa dari limbah atau dari sedimen yang apa sih? Ya, di sana bisa masuk di sana. Jadi mengakibatkan air itu keruh gitu. Jadi teman-teman di sini bisa kalau misalnya mau ya coba cek di rumah masing-masing. Masing-masing belajar di rumah keperluannya berapa nih? Bagus-bagus kalau akhirnya nol atau satu itu berarti airnya bersih. Berapa lama kita kasih masuk? 3 menit minimal. 3 menit sampai Ada limbah domestik, ada limbah blackwater dan blackwater. Lihat di sana ada blackwater ini, ada kapusnya. Blackwater ya, untuk sistem reaktor ini sendiri biasanya kita sistemnya sistem panen. Karena kalau tanaman ini misalkan dalam satu kolam, ini dibiarkan lebih panjangnya satu kolam, dia akan menyebabkan keracunan air. CO2-nya akan Fito yang artinya tanaman dan reaktor itu alatnya gitu. Jadi fitoreaktor sendiri ialah alat yang digunakan untuk meremediasi limbah menggunakan tanaman sebagai media pembersihnya. Nah, kalau fitoreaktor sendiri kita mengaplikasikan dari ilmu yang namanya fitoremediasi. Nah, fitoremediasi sendiri artinya fito tanaman, remediasi itu artinya menyerap, mengubah dari yang tadinya bahan organik berbahaya menjadi bahan organik tidak berbahaya. Itu arti kata sendiri dari fitoremediasi. Nah, jadi ini pengaplikasian dari ilmu fitoremediasi juga gitu. Nah, tujuan dari penggunaan alat ini sendiri ialah untuk meremediasi atau merubah limbah yang tadinya bahan-bahan organik berbahaya menjadi bahan organik tidak berbahaya. Nah, dalam dunia perindustrian atau PDAM dan sebagainya itu dikenal dengan istilah wetland. Jadi penelitian ini sendiri tujuannya untuk membandingkan antara efektivitas wetland dengan fitoreaktor ini. Nah, lebih efektifan mana dia meremediasinya gitu, cepat waktunya gitu. Ini ingin membandingkan antara fitoreaktor dengan wetland. Kalau wetland sendiri itu biasanya baloknya sama balok seperti ini, tapi yang dia gunakan itu sistemnya genang, dia akan mengalir dengan sendirinya. Dia akan jalan sendiri. Siklusnya itu biasanya di sini bisa dilihat yaitu 97 hari untuk wetland. Sedangkan untuk fitoreaktor itu hanya 63 hari untuk menghasilkan air bersih. Ya, 63 hari. Nah, misalkan kita ambil contohnya limbah yang biasa kita gunakan di sini limbahnya limbah cair. Ada limbah domestik, ada limbah industri. Nah, kalau yang penelitian ini menggunakan limbah domestik. Nah, limbah domestik sendiri dibagi dua. Ada black water, ada grey water. Kalau black water ada kakusnya, mandi cuci kakus. Kalau grey water non kakus. Jadi hanya mandi dan cuci, isinya sabun, minyak, non kakus. Nah, di penelitian ini kita menggunakan limbah grey water. Kita bisa lihat balok pertama ini diisi dengan limbah awal. Limbah awal di sini, kemudian dipindahkan kepada balok yang paling ujung sana. Balok yang terakhir ya dari sini dipindahkan menggunakan aerator, dipindahkan kepada balok ujung. Nah, setelah di balok ujung dia akan diremediasi. Sebelumnya disaring dulu, Bu. Ini hanya untuk balok saringan. Isinya itu kerikil dan spon. Dia hanya untuk menyaring ya, hanya untuk menyaring. Setelah disaring dia akan masuk ke balok pertama yang di sana. Nah, di balok pertama dia akan diremediasi atau dikurangin kadar limbahnya, diserap oleh tanaman. Tanamannya di situ eceng gondok. Untuk tanamannya bisa apa saja tergantung dari jenis limbahnya. Nah, kita contohkan eceng gondok itu untuk tanaman pertama. Nah, dalam fitoremediasi sendiri, tanaman itu merubah tanaman atau menyerap tanaman menggunakan beberapa komponen. Ada yang menggunakan akarnya, ada yang menggunakan batang, ada yang menggunakan daun, dan ada yang menggunakan bunga. Nah, kalau ini contohnya menggunakan akar. Kalau untuk tanaman gulma-gulma air seperti ini, ya, dia akan menyerap menggunakan akar, kemudian akan dirubah dari bahan organik berbahaya
dirubah menjadi bahan organik tidak berbahaya yang bermanfaat bagi tanaman itu sendiri. Ya, bagi tanaman logam-logam berat itu bisa menjadi nutrisi. Ya, sama halnya dengan manusia gitu ya sistemnya. Misalkan manusia mengeluarkan CO2, tapi tanaman butuh CO2 tersebut kan ya. Begitu hal baliknya dengan tanaman, dia mengeluarkan oksigen, sedangkan kita butuh oksigen. Nah, begitu hal ini dengan tanaman-tanaman ini juga. Dia logam berat itu butuh, tapi manusia tidak membutuhkan logam berat itu. Karena logam berat dalam keadaan yang berlebihan itu akan berbahaya bagi tubuh. Tapi misalkan kadarnya masih di ambang batas, itu masih bisa digunakan oleh manusia juga. Manusia juga membutuhkan logam gitu. Dan selanjutnya dia diremediasi pada tanaman yang kedua, pada kayambang. Kemudian pindah lagi ke tanaman ketiga, Spirodela polyriza. Kemudian dia kembali ke balok awal. Nah, ini siklus selama 7 hari akan menghasilkan air sejernih ini. Ini baru 7 hari. Apa lagi? Ya, awalnya sehitam ini, sekotor ini gitu. Tapi dia selama 7 hari diremediasi, dia akan berubah menjadi seperti ini. Jadi nanti akan menghasilkan 25 liter air bersih di balok pertama ini. Gitu. Nah, kalau untuk jenis tanamannya sendiri Kiambang. itu berbeda-beda tergantung dari jenis limbahnya. Misalkan tanaman-tanaman di sini kan limbahnya limbah grey water non logam. Tanpa ini ya, tanpa black water itu tanpa kakus gitu. Jadi di sini limbahnya hanya limbah-limbah sabun dan sebagainya. Menggunakan tanamannya juga beda gitu. Tidak menggunakan tanaman-tanaman yang seperti ini. Jadi emang kita masing-masing tanaman itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Itu konsep ekofisiologi gitu. Jadi emang tanaman juga mereka dibekali untuk dapat beradaptasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Yang contohnya saja mangrove, bakau. Iya. Dia memiliki akar napas karena kondisinya dia salinitasnya tinggi. Itu sebagai bentuk ekofisiologi mereka gitu. Sama halnya dengan tanaman-tanaman ini. Mereka dibekali dengan akar-akar yang kuat, daunnya juga beda. Itu khusus untuk dia dapat beradaptasi terhadap lingkungan yang logam beratnya tinggi atau kadar limbahnya tinggi. Gitu. Nah, tanaman ini Spirodela polyriza. Spirodela polyriza. Spirodela Polyriza. Ya. Spirodela polyriza. Polyriza. Poly itu kan banyak, riza itu akar. Akarnya banyak, polyriza. Nah, tanaman ini di kolam-kolam yang normal bentuk warnanya seperti ini. Dan dia tidak terlalu tebal. Tapi di kondisi logam yang berat, Dia akan kuning. dia akan hijau banget Bu malah. Karena dia cocok dalam keadaan Iya. kadar Karena dia makanannya ya. ya logamnya tinggi gitu. Jadi pertanyaan itu tuh dia terakumulasi atau memang bener-bener bisa buat tumbuhan itu Diakumulasi. walaupun nanti kita makan misalnya Nah, ada orang juga makan ya, betul. itu apakah Ada dia nih. akan terakumulasi di kita? Nah, jadi emang kelemahannya gitu ya. Ini juga kita masih punya kelemahan untuk sistem fitoremediasi sampai sekarang itu kita masih memikirkan bagaimana proses selanjutnya gitu. Ya, makanya syarat dari tanaman fitoremediasi itu sendiri pertama tanaman itu tidak mudah tergantikan oleh tanaman lain. Misalkan kangkung. Kangkung juga kan itu makanan juga kan bagi manusia, sedangkan dia juga meremediasi ini juga gitu. Tapi kangkung lebih baik dikonsumtif daripada digunakan sebagai tanaman remediasi ini, karena kangkung juga tingkat remediasinya hanya 3 dibandingkan dengan tanaman lain. Makanya tanaman kangkung kita tidak usah gunakan gitu. Batas remediasi itu berapa? Kamu juga batasnya berapa? Batasnya sampai 10. Iya, ini 9. Ini 9. Tapi tadi 10 itu tergantung dari jenis logamnya masing-masing gitu. Kayak untuk kromium, Kromium ya. ya kangkung itu untuk kromium sampai 3.